warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, teman-teman netizen semuanya. Kali ini tidak berpanjang lebar, kita dapat informasi tentang saudara kita namanya Maulana Ishak dari Kudus apa Demak ya, apalah pokoknya itu. Intinya begini, beliau mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah berpesan untuk disampaikan kepada umat gitu ya, bahwa nasab Pak Alwi itu terputus gitu ya. Ya, gimana komentar Ustaz Wahid terhadap mimpi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mimpi yang dialami oleh Al-Ustadz ya, Maulana Ishak dari Kudus kalau tidak salah, yang kemudian disusul dengan adanya mubahalah yang dilakukan oleh Maulana Ishak bersama Gus Fuad Leret. Pada saat itu sebenarnya kan sudah pernah dibahaskan dulu, kalau tidak salah ada video lah yang pernah membahas ini, video kita kalau nggak salah. Satu orang yang tidak percaya dengan mimpi tersebut sebenarnya percaya terhadap mimpi. Saya yakin satu itu, orang-orang yang tidak suka dengan mimpi yang dialami oleh Maulana Ishak rata-rata adalah mereka yang sebenarnya mempercayai mimpi tersebut, yang seandainya mimpi tersebut dialami oleh seseorang yang dari golongan mereka. Saya yakin itu. Iya. Mohon maaf, kebetulan saja kok mimpinya tidak sesuai dengan selera mereka sehingga mereka tidak percaya. Ini sudah dari dulu. Hasadan min 'indi anfusihim. Kan saya juga pernah mengatakan seperti itu, bahwa orang-orang yang hidup semasa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia tidak mempercayai Rasulullah sebagai utusan Allah adalah rata-rata orang-orang yang sudah tahu bahwa akan ada nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Isa, seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Ini sama. Satu itu. Kedua, ada hadis memang yang kelihatannya ekstrim, tapi ingat, kalau memang panjenengan ini yang tidak mempercayai mimpinya Maulana Ishak, ingat ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sanadnya yang monggo dicari sendiri, kan saya nggak hafal sanadnya, tapi hadisnya jelas, man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqzah, itu ada. Siapapun yang pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan melihat Rasulullah dalam kondisi yaqzatan, terjaga, Sadar lah ya. Iya. Nah, ini konon ceritanya, informasinya sampai 3 kali diulang itu yang mimpi itu. Iya, sampai 3 kali. Dan saya dengar kan juga, saya pernah dengar itu mimpi itu ekstrim kan, yang mengatakan bahwa nasabnya Pak Alwi sebagai dzurriyyatun Nabi itu terputus. Iya. Ya Allah, yang jelas siapapun tahu yang mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kepentingan pribadi, golongan atau yang lain, padahal tidak, berbohonglah atas nama Rasulullah, pasti ancamannya neraka. Siapapun tahu itu. Ya, populer lah. Iya. Dan kita adalah manusia-manusia yang ingin diakui sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti netizen yang tidak percaya dengan kita pun, yang tidak suka dengan kita pun, atau menghujat kita pun, sama adalah manusia-manusia yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mimpi yang dialami oleh Maulana Ishak itu adalah mimpi yang istimewa, di mana ada hadis pula yang mengatakan bahwa sesuatu yang masih tersisa dari sifatun nubuwah,
Ya, Nabi kan sekarang sudah tidak ada. Tetapi ada kebaikan-kebaikan yang sampai sekarang masih ada adalah mimpi as-sholihah, ar-ru'ya as-sholihah. Ar-ru'ya as-sholihah adalah sisa-sisa kebaikan yang dulu dialami oleh para nabi yang mungkin pada saat itu dinamakan wahyu. Tapi yang sekarang kan tidak bisa karena sudah tidak ada nabi, maka mimpi yang baik itu mungkin cucunya atau canggahnya atau warengnya atau apanya lah itu dari wahyu itu mungkin seperti itu. Tapi ingat bahwa mimpi as-sholihah itu satu adalah apa ya, mutlakon pemberian Tuhan, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang Allah kehendaki untuk mendapatkan mimpi tersebut. Walaupun secara prosedural orang yang bermimpi yang baik itu kan ada korinah, ada tanda-tandanya. Di antaranya pada saat mau tidur dia ingat kepada Allah, membaca sholawat, fisiknya suci dari 2 hadas, kemudian bahkan posisi tidurnya juga sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Itu nanti akan sah dan meyakinkan apabila mendapatkan mimpi yang baik. Tapi ingat, Allah juga kadang tidak prosedural, ya kan? Ketika menghendaki memberikan apapun tidak harus orang-orang yang kita inginkan, kan? Iya. Dan mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang layaknya didapatkan oleh orang yang banyak membaca sholawat, layak didapatkan oleh orang-orang yang amalnya baik-baik, maksiatnya jarang, dia sering berkumpul dengan orang-orang soleh dan mencintai orang-orang soleh dan tentunya mencintai dzurriyyah beliau. Nah, orang-orang inilah yang kita kira ini sebagai manusia biasa yang lebih layak untuk mendapatkan mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ingat, Allah berhak melakukan apapun dengan tanpa dengan tanpa sesuatu yang sebab yang inilah yang biasanya gitu. Ya, ingat ya. Allah itu memiliki asmaul husna, ya. Di antara 99 nama al husna itu adalah fa'alul lima yurid. Allah itu bisa melakukan apapun yang dikehendakinya tanpa harus mengikuti kita sebagai makhluknya. Oke, Dad, berarti dalam hal ini kita sebagai orang saja kita husnudon gitu ya terhadap mimpi itu. Barangkali seperti itu apa pandangannya? Kalau husnudon ini bahwa juga nanti benar ya gitu. Ya, gimana maksudnya, Ustaz percaya nggak mimpi itu benar terjadi kepada Maulana Ishaq begitu ya? Saya kira untuk kebenarannya secara mutlak yang tahu ya cuma Maulana Ishaq. Tapi kalau didukung dengan data-data yang ada, misalkan Maulana Ishaq berani melakukan apalah itu istilahnya bersama Gus Fuad, tentunya kan berisiko juga. Kemudian masalah mimpi itu sekali lagi saya katakan adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada siapapun. Ya tentunya sangat-sangat sah apabila ternyata Maulana Ishaq memang benar-benar bermimpi yang demikian. Ada kemungkinan, tetap ada kemungkinan. Dan apalagi ini kabarnya Maulana Ishaq kan juga salah satu mursyid thariqah. Iya. Jadi bukan orang kaleng-kaleng ya. Iya. Orang tokoh luar biasa. Tetapi diperhitungkan di ketokohannya lah di kalangan teman-teman ini kan gitu. Sekarang gini Dad, maksudnya kan apa ini tidak berpeluang menjadi semacam kayak bahan kayak gimana oleh orang-orang Wahabi gitu ya, teman-teman Wahabi itu mengomentari mimpi seperti ini sebagai kayak halu atau bagaimana itu. Saya pernah baca tulisan yang saya kira ditulis oleh orang-orang yang bukan seperti kita ya, Wahabi, mohon maaf, yang menyikapi hadis ini, man ra'ani fil manam fasayaruni fil yaqdhan. Ini mengartikan
dua makna. Yang pertama, hadis ini diarahkan untuk orang-orang yang pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Rasulullah masih ada, walaupun jaraknya jauh, tapi pada saat itu Rasulullah masih hidup. Ada seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka dia akan bertemu secara langsung. Jadi hadis itu berlaku untuk zaman itu saja. Iya. Sekarang udah nggak relevan. Iya, ada yang mengartikan seperti itu, ada yang kedua, ada yang mengartikan siapapun yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah akan bertemu secara nyata, itu artinya besok di akhirat. Iya, tetapi memang fenomena nasab ini dimanfaatkan oleh orang-orang Wahabi, mohon maaf, dimanfaatkan betul. Kenapa dimanfaatkan? Ya karena mereka diuntungkan dalam hal ini. Siapa yang salah? Saya kira ya banyak lah yang saya kira nggak tepat ya dalam menyikapi masalah nasab ini, sehingga kita sendirilah berlebihan sehingga banyak celah dari mereka untuk menyerang akidah kita. Ya seperti contoh tadi masalah mimpi ini, kemudian yang selama ini para habaib itu kan kadang juga berlebihan, menganggap satu hari bertemu dengan bisa Mi'raj, bertemu dengan Allah 70 kali, itu kan berlebihan. Kemudian ada lagi yang mengatakan karomah itu yang disampaikan oleh para habaib seolah-olah hal-hal yang berbau mistik semuanya, kan hampir semuanya lah seperti itu. Padahal masalah karomah ini seharusnya juga perlu pembahasan khusus yang menjelaskan kepada masyarakat bahwa karomah itu bukan hal-hal yang mistik saja. Ada perjuangan-perjuangan yang batiniah yang di situ banyak karomah, dan perlu dijelaskan pada masyarakat agar nanti masyarakat dalam menghadapi kehidupannya semakin percaya diri karena mendapatkan pertolongan dari Allah dan seterusnya. Oke. Saya potong itu kembali ke ini dulu. Jadi jawaban Ustaz terhadap pandangan Wahabi itu gimana? Yang tadi kalau pandangan saja, perbedaannya bagaimana dengan masalah mimpi ini? Masalah mimpi. Ya, kalau kalau saya baca ya kembali ke masalah teks yang saya baca itu, ya itu saya baca memang di Google lah, di Google. Terus silakan googling saja itu masalah hadis man ra'ani fil manam fasayyarani fil yaqbah. Itu kan ada dua versi kan, versi mereka dan versi Said Muhammad bin Alawil Malik Al-Hasani. Nah, di dalam kitab yang dikarang oleh Said Muhammad itu, saya lupa kitabnya apa namanya. Intinya aja. Ya intinya kalau orang yang diberi anugerah oleh Allah dalam bentuk bisa bermimpi dengan Rasulullah itu akan bertemu dengan Rasulullah SAW, itu diartikan nyata sebelum dalam kehidupan dunia ini. Jadi sangat berbeda ya kalau yang Wahabi itu menganggap bahwa di sini sudah tidak relevan untuk mimpi untuk di zaman ini, sedangkan yang di kaum kita Latin itu masih relevan kayak gitu ya. Iya, karena satu Rasulullah memang sudah di alam barzah, tetapi ingat Rasulullah SAW adalah makhluk Allah yang luar biasa kan, yang paling sempurna dan paling segalanya lah di sisi Allah, sehingga sangat-sangat mungkin sebagai mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah mampu menemui orang yang masih berada di dunia ini, walaupun beliau sudah di alam barzah, kan sangat-sangat mungkin. Satu itu. Kedua, apa yang disampaikan dalam tulisan yang saya baca itu tadi tidak masuk akal saya kira. Makanya kita di tengah, kita tetap mempercayai, tetapi juga tetap tidak berlebihan, tidak berlebihan. Saya kira udah jelas ya, dan kita sudah bisa mendapatkan jawabannya teman-teman. Ini masalah mimpi, kemudian